Om Brewok Story, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film mafia-mafiaan yang berjudul Michael. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran kejam yang akan melakukan tugasnya tanpa pandang bulu. Namun seketika kengeriannya berubah ketika dia harus membunuh gadis cantik yang malah membuat dia mengerti arti dari cinta. Akankah dia tetap membunuh gadis cantik cinta sejatinya itu, ataukah dia akan berkhianat ke geng mafianya? So, nggak usah pakai mikir panjang deh, langsung aja gaskuy bempel Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan anggota mafia yang bernama Sammy lagi dihajar oleh mafia yang lain. Para mafia itu menginterogasi si Sammy dengan berbagai macam pertanyaan. Sammy itu dituduh mengkhianati gengnya dan membunuh bos mereka. Namun Sammy hanya ketawa. Sammy bilang kalau orang itu tidak akan tinggal diam. Dia itu adalah monster haus darah yang tidak akan segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Sammy juga mengatakan kalau dia adalah orang yang paling mengenal orang itu. Nah, aslinya siapa sih orang itu? Kok sampai ditakutin semua para mafia? Ya udah deh, kita lihat kisahnya aja nyok. Konon katanya pas orang itu masih kecil, bocah yang bernama Michael mengarungi lautan seorang diri. Di bibir pantai dia pun nekat melompat dan berenang ke daratan. Dari bawaannya dia membawa sarung, Walkman, dan foto-foto. Sampai suatu hari diperlihatkan si Michael yang lagi makan di sebuah warung. Di sana dia melihat ibu-ibu yang meminta ke mandor agar gajinya segera dibayarkan. Ibu-ibu itu memohon karena dia lagi butuh uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit. Bangkeknya, tuh mandor malah tidak mau membayar gaji tuh ibu-ibu dan malah mengusirnya. Merasa dizolimin, ibu-ibu itu pun langsung mengeluarkan sumpah serapah dan mengutuk tuh mandor akan kena karma setimpal. Melihat itu ibu-ibu malang, Michael pun langsung menghampirinya. Om kirain mau nolongin, ternyata cuma mau cuci tangan. Tapi habis dia cuci tangan, dia pun langsung menghampiri mandornya dan mengambil uangnya di laci. Tentu aja sampai ngeplak tuh mandor sampai berdarah-darah. Michael pun bilang, "Bu, jangan pernah mengemis untuk hak yang emang jadi milikmu." Ditolong oleh si Michael, ibu itu pun bersumpah kalau Michael itu akan menjadi orang besar dan menguasai Mumbai di suatu saat nanti. Bombay di pertengahan tahun 80-an. Di saat itu, Bombay dikuasai oleh mafia kejam yang bernama Gurunat. Semua pekerjaan ilegal di sana dikuasai dan diatur oleh si Gurunat. Guru juga lah yang memperkenalkan konsep bar dan diskotik di Mumbai. Tidak diketahui asal-muasal dari guru ini. Tahu-tahu dia tuh datang menguasai Bombay. Tapi di balik kekejamannya itu, hanya ada satu orang yang bisa menjinakkan guru, yaitu istrinya, Charulata. Guru itu seperti ayam sayur kalau udah berhadapan dengan si Lata. Dia juga sangat menyayangi putranya yang digadang-gadang akan menjadi pewaris kerajaan haramnya yang bernama Amarnath. Bahkan saking takutnya sama bini, ketika Lata nggak suka sama saudaranya si guru pun sampai hati mengusir saudaranya sendiri. Pernah juga sih dulu, guru itu bertemu dengan seorang gadis penyanyi di sebuah bar. Ketika Lata mengetahui itu, dia pun langsung membakar gadis itu hidup-hidup plus dengan rumah-rumahnya. Sedangkan si guru nggak bisa berbuat apa-apa. Kembali lagi ke Michael, suatu hari diperlihatkan dia melihat ada sebuah berita di koran. Nggak pakai lama, dia pun langsung mengambil pisau dan hendak menikam seseorang. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan rombongan guru yang juga lagi berada di sana. Rupanya saat itu, guru itu lagi mau dibunuh oleh pembunuh bayaran. Untungnya si Michael itu langsung menghadang tuh pade-pade, sehingga guru pun berhasil selamat. Ngerasa punya hutang budi, guru pun langsung membawa si Michael ke mobilnya. Dia pun bertanya, kenapa anak sekecil Michael itu udah main pisau-pisauan. Dengan mantap, Michael pun bilang, tujuannya adalah ingin membunuh ayahnya. Oh alah, ini bocah punya dendam sama babinya toh. Melihat potensi si Michael, guru pun bilang dia akan membunuhkan ayahnya si Michael yang tadi. Dan juga pengen mengangkat si Michael jadi anak buahnya. Guru pun menugaskan tangan kanannya si Sammy untuk mengajari dan menjaga si Michael. Semenjak saat itu, tuh anak pun dididik jadi pembunuh berdarah dingin oleh si Sammy. Beberapa tahun kemudian, anak itu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kebolehannya. Diceritakan bila dikala itu akan ada pengiriman besar-besaran narkoba seberat 300 kg dari Nigeria yang akan masuk via Bombay. Tapi tanpa izin Gurunat, barang itu nggak akan bisa mendarat. Diperlihatkan juga bila para petinggi geng mulai terpecah menjadi dua. Ada yang bilang kalau guru itu sudah tidak pantas menjadi kepala mafia lagi, tapi ada juga yang masih setia dengan si guru. Untuk mengatasi hal itu, Amar pun bilang bila RK itu punya beberapa kontak pengedar narkoba. Jadi kalau tuh barang bisa masuk ke Bombay, mereka akan cuan besar. Namun jawaban guru adalah tidak. Dia tidak ingin kerajaan bisnisnya yang dibangun selama puluhan tahun hancur gara-gara menerima barang haram itu. Karena kalau sampai itu kejadian, mereka itu akan menjadi incaran polisi pusat, bahkan Interpol. Setelah dua orang ini cabut, guru pun memerintahkan Sammy untuk memanggil si Michael. Guru menyadari dengan keputusannya ini dia akan diincar nyawanya.
Gak lama berselang, diperlihatkan ada mas-mas berewokan gondrong yang menjemput si Michael. Di dalam mobil, dia pun songong bener dan ngeremehin si Michael karena mukanya udik banget. Tak lama berselang, rombongan pun sampai di sebuah bar. Saat itu hanya guru dan petinggi-petinggi geng yang masuk ke dalam. Di saat nunggu itu, Michael pun turun buat nyari angin. Namun tak lama berselang, dari dalam bar terdengar suara kegaduhan dan orang-orang pun mulai berlarian keluar. Bahkan mas-mas yang tadi songong itu keluar dengan mata yang picak separuh. Ketika Sami mau masuk, Michael pun langsung menghalanginya. Nggak pakai mikir panjang, Michael pun langsung mengambil tabung gas. Ternyata di saat itu, guru itu lagi ditikam sana-sini oleh pembunuh bayaran. Ketika si guru itu udah mau ketemu sama bapak di surga, Michael pun langsung gemblindingin tuh tabung gas. Dan duar! Abis itu, tuh anak pun langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya, membunuh setiap orang yang berniat membunuh si guru. Setelah ngebantai semua orang, Michael pun sengaja ditangkap polisi agar guru tidak terseret-seret. Walaupun disiksa sedemikian rupa, Michael ini sama sekali tidak bersuara. Nah, di luar diperlihatkan polisi yang lagi ketakutan karena dikerjain sama si Amar. Tak lama berselang, Michael pun bebas karena dijamin oleh si Amar. Nah, di dalam mobil, Amar yang emang gak pernah ketemu sama si Michael itu malah tengil. Dengan sombongnya, dia menyuruh si Michael untuk minum ciu yang dia bawa. Ya, ini robot pembunuh pun langsung cekiwing tangannya si Amar lah. Karena tengsin, si Amar malah ngamuk sama pak sopir. Aduh, kasihan tuh orang. Nah, di mansionnya si guru, Sami dan Michael pun langsung menghadap si guru. Kembali lagi, guru pun berterima kasih karena ini udah kedua kalinya Michael menyelamatkan hidupnya. Ketika ditawarin mau hadiah apa, si Michael pun hanya bisa terdiam. Karena ini orang pasif banget, guru pun bertanya ke Sami, siapa yang mengurus semua bar di kota utara? Sami bilang, RK yang mengurus semuanya, Pak. Tapi RK berniat memberikan sebagian wilayahnya ke Amar. Melihat anaknya yang gak becus dan cuma mabok-mabokan aja, guru pun langsung memberikan bar-bar di kota utara di bawah kekuasaannya si Michael. Jelas saja Amar ngerasa marah dan kecewa. Nggak cuman itu, Michael sekarang juga dikasih kamar di istananya si guru. Dan dia pun udah gak harus lagi bersembunyi di bawah bayang-bayang lagi. Semenjak saat itu, perang dingin antara geng pun sering terjadi. Guru yang masih dendam atas penyerangannya satu persatu menyingkirkan orang-orang yang dicurigai ingin membunuh dirinya. Sedangkan si Michael sekarang menjadi bos bar yang sangat disegani di kota utara. Sampai suatu hari, guru berhasil menemukan dalang dari penyerangan kemarin. Vijay yang udah ketakutan akhirnya mengaku kalau dia itu cuma disuruh, dan orang yang menyuruh dia itu adalah si Ratan, anak buah dari guru itu sendiri. Sialnya, pas ingin mencari si Ratan malah udah hilang entah kemana. Nah, suatu hari di bar, Michael pun dilaporin kalau ada si RK yang sedang berbuat keributan di bar. Nggak pakai mikir panjang, dia pun langsung mengambil paha kambing. Habis itu, dia pun langsung gebukin anak buahnya si RK pakai paha kambing itu. Intinya sih, Michael nggak suka RK itu berbuat onar di wilayahnya, apalagi nyakitin cewek. Sesampainya di rumah, Michael pun ditelepon sama si Sami. Intinya sih, si guru itu mau ketemu. Keesokan harinya di kandang kuda, diperlihatkan si Amar yang memohon kepada babenya kalau dia tuh sanggup untuk menemukan si Ratan. Tapi guru masih nggak yakin sama si Amar. Nggak lama kemudian, Michael pun sampai. Intinya sih, guru bertanya kenapa si Michael itu berani mengusik si RK. Botak-botak gitu, dia adalah anggota elit di gengnya si guru. Dengan mantap, Michael pun bilang RK itu udah kurang ajar di wilayahnya, dan si Michael itu nggak akan mentolerir segala kekurang ajaran itu. Dalah, itu nggak penting. Yang penting Michael mendapatkan tugas baru. Dia pun dikasih tugas untuk menemukan si Ratan dan membunuhnya. Satu-satunya petunjuk adalah putrinya si Ratan. Dia pasti akan menemui putrinya. Setelah menemukan si Ratan, Michael harus membunuh si Ratan dan putrinya. Delhi, diperlihatkan si Michael mendatangi sebuah gedung teater. Di sana dia melihat mbak-mbak dengan belahan yang amazing yang lagi perform di sana. Melihat si Tera, Michael pun langsung takjub. Rupanya Tera ini adalah putri dari si Ratan, yang mana itu adalah target pembunuhannya. Selama berhari-hari dia mengawasi si Tera siang malam. Sampai suatu hari di kampus, Tera itu digangguin sama mahasiswa bangke. Entah kenapa, melihat si Tera dilecehkan, Michael itu langsung emosi. Dengan menggunakan knuckle, dia pun langsung menghajar tuh mas-mas bangke sampai tulung-tulung. Nah, di depannya si Tera, Michael pun bilang, jangan menangis ketika kamu tidak bersalah. Kurang gentle apa lagi nih mas-mas. Sampai teman-temannya si Tera anget rahimnya ngelihat kegagahan si Michael ini. Tak terasa, sudah beberapa hari Michael mengikuti si Tera terus. Sampai suatu malam, tiba-tiba si Tera hilang dari pandangannya si Michael. Ternyata Tera yang sudah merasa dipantau terus, malah langsung deprok di mobilnya si Michael. Dengan entengnya, Tera meminta si Michael untuk mengantar dia ke suatu tempat. Nah, di dalam mobil, Michael pun ditanyain ini itu. Tapi si Michael hanya diam 1000 bahasa. Ketika si Tera sadar kalau pandangan Michael tuh nggak pernah lepas dari belahannya, si Tera ini malah semakin membuat si Michael jadi salah tingkah. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah yang sedang mengadakan party. Nah, sebelum turun, Tera pun bilang, aku tahu kamu menyukaiku,
tapi tolong jangan, aku bisa menghancurkan hatimu. Karena gabut sendirian, Tera pun mengajak si Michael untuk ikut masuk ke dalam. Nah, di dalam semua orang pun terlihat happy di pesta itu. Joget. Setelah pesta usai, diperlihatkan si Tera yang tepar boboan di pundaknya si Michael. Ketika bangun, Michael pun langsung digaplok. Gimana sih cewek udah tepar, ngelendot, tapi nggak digrepe-grepe. Coba model apaan sih kamu? Tapi habis itu, Tera pun langsung nyosor bibir penuh rambutnya si Michael. Tera pun bilang, udah nggak usah GR, kamu bukan orang pertama yang aku cium pas aku lagi mabok kok. Jadi jangan jatuh cinta sama aku ya, aku akan menghancurkan hatimu berkeping-keping. Tapi setelah itu, Michael dan Tera pun malah semakin dekat. Nggak cuma jalan bareng, tapi juga bobok bareng. Ada, pokoknya just dah. Scene kemudian memperlihatkan flashback kehidupan si Michael, yang ternyata itu adalah mimpi buruk si Michael. Tak lama berselang, tiba-tiba si Michael ditelepon sama si Tera. Dia bilang kalau dia itu mau minta bantuan si Michael untuk mengantarnya menemui seseorang di suatu tempat. Mendengar itu, Michael pun langsung menyimpulkan kalau si Tera itu pasti akan menemui ayahnya. Singkat cerita, Michael pun mengantar si Tera ke sebuah kafe. Nah, di sana Tera pun menyuruh si Michael untuk tunggu di mobil. Setelah Tera masuk, Michael pun langsung mengambil pistolnya dan berniat membunuh kedua targetnya itu. Tapi pas melihat si Tera, entah kenapa Michael tuh menjadi bimbang. Ketika dia sudah memantapkan niatnya, Tera pun udah hilang entah kemana. Dan tiba-tiba dia pun keluar dan mengajak si Michael untuk pulang karena teman yang mau dia temuin itu nggak kunjung datang. Sepulangnya dari kafe, Michael pun menyadari kalau ada mobil yang sedang membuntuti mereka. Setelah mengantar pulang Tera, Michael pun langsung cabut lagi. Tapi di tengah jalan, Michael pun menyadari kalau mobil tadi itu sudah tidak mengikutinya lagi. Seketika, Michael pun langsung putar balik. Dan benar aja, pas menerobos masuk ke dalam rumahnya si Tera, Michael menemukan si Rathan sudah berada di sana. Seketika, Michael pun langsung mengajar si Rathan. Tentu aja, Tera memohon agar ayahnya itu tidak dibunuh. Di titik ini, Michael pun mengingat kemiripan Tera dengan mendiang ibunya. Setelah Michael agak tenang, Rathan pun menjelaskan semuanya. Dia itu hanya dijebak dan dijadikan kambing hitam, bukan dialah dalang dari penyerangannya si guru. Setelah menjelaskan fakta yang sebenarnya, Michael pun terlihat syok. Dan setelah itu, tiba-tiba Michael pun hilang entah kemana. Anehnya, Tera yang sebelumnya cuma memanfaatkan si Michael aja, sekarang malah jadi penasaran dan merasa cemas karena kehilangan si Michael. Sampai suatu hari, guru mendapatkan kabar kalau si Michael itu tidak menjalankan tugasnya. Michael itu membiarkan Rathan dan si Tera untuk hidup, padahal dia sudah punya kesempatan emas. Beberapa hari berselang, diperlihatkan si Michael menemui si Tera lagi. Nggak pakai mikir panjang, Tera pun langsung nempeleng si Michael. Abis itu, mereka pun tukeran iler. Karena udah lama gak ketemuan dan dua orang ini juga udah bucin parah, mereka pun melakukan perbuatan haram, enak-enak gendal-gendul ewek-ewek. Tapi tanpa mereka sadari, di depan rumahnya si Tera udah menunggu orang-orang serem. Untungnya pas mau dibunuh, Tera kebangun dan berteriak. Ya udah deh, tuh para preman bayaran pun langsung dibuat babak belur sama si Michael. Sialnya, pas udah mau menang, kepala Michael malah dikerukupin sama kerodong bantal. Alhasil, dia pun ngap-ngapan dan gak berdaya. 2 hari kemudian, diperlihatkan si Michael dibawa ke sebuah tempat antah berantah. Walaupun dia diikat-ikat, Michael ini masih aja buas seperti biasanya. Tapi pas itu kerodong bantal dibuka, Michael menyadari kalau orang-orang yang menangkap dirinya itu adalah anak buahnya si RK. Rupanya RK itu masih dendam dengan perbuatan Michael tempo hari. Nggak cuma Michael yang ditangkap, rupanya si Rathan juga berhasil ditangkap sama si RK. Dan yang paling mengejutkannya adalah semua ini adalah ide dari si Amar. Jadi yang menjebak si Rathan, yang pengen membunuh si guru, dan menyerang si Michael itu adalah inisiatif dari si Amar. Diceritakan kalau si Amar itu sekarang lagi kepepet. Dia yang udah nerima bayaran dari bandar Nigeria untuk masukin narkoba 300 kg ke Bombay, malah harus digagalkan oleh ayahnya sendiri. Jadi mau nggak mau dia berniat membunuh babenya sendiri. Tapi sialnya si Michael malah menggagalkan aksi pembunuhan itu. Nah di sana Michael pun nggak peduli dengan semua omongan si Amar. Dia itu hanya bertanya, di mana si Tera? Bila itu cewek ketulit-tulit secuil aja, semua orang di sini akan mati. Nggak lama kemudian Tera pun diseret-seret. Amar pun menyuruh si Tera bilang sejujurnya kalau dia itu cuma memanfaatkan si Michael selama ini. Jadi sejak awal Tera ini emang udah tahu kalau orang yang diutus guru membunuh Rathan dan dirinya itu adalah si Michael. Nah karena hal itu juga lah Tera sengaja mendekati si Michael. Tujuannya agar si Michael ini lengah dan bisa menipunya. Tapi berjalannya waktu, Tera dan si Michael itu malah jatuh cinta beneran. Sialnya hal itu malah diketahui sama si Amar.
di saat haru biru itu, si bangke Amar malah menyuruh Tera menembak si Michael. Kalau si Tera itu nggak mau, maka si Ratan akan mati. Nggak punya pilihan lain, Tera pun menembak si Michael tepat di dadanya. Kambingnya setelah itu, Ratan juga ikutan ditembak hingga mati. Setelah itu, Amar menyuruh anak buahnya membawa si Tera ke markas, karena dia itu pengen ngicipin rasanya si Tera. Untuk menghapus jejak, jasad Ratan dan Michael pun dibuang ke sebuah danau. Nah, malam harinya diperlihatkan kalau si Amar digaplokin sama babenya sendiri. Guru itu nggak habis pikir kalau Amar itu berbuat senekat ini tanpa seizinnya. Amar jelas saja nggak terima. Yang penting kan Ratan sama Michael udah mati, apalagi yang mau dipermasalahin. Namun guru berkali-kali bertanya, apakah Michael itu beneran mati atau belum. Guru itu tahu benar kalau Michael itu merupakan hewan buas yang nggak segan-segan menggigit tuannya sendiri. Kalau emang dia masih hidup, maka Amar akan mati dalam sekejap. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan kalau si Michael ternyata belum mati. Walaupun udah ketembak di dada dari jarak dekat, kelelep di air seharian penuh, tapi ini orang masih bisa hidup. Udahlah, nggak usah pada heran, namanya juga film India, dimaklumin aja ya. Dengan susah payah, Michael pun mencoba berenang ke tepian. Tujuannya cuma satu, balas dendam dan menyelamatkan si Tera. Nah, karena guru itu masih belum yakin, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk memastikan kematiannya si Michael. Tapi di luar, Amar langsung menyuruh anak buah ayahnya itu untuk mengikuti semua perintahnya. Di tengah malam, diperlihatkan si Michael mendatangi sebuah gudang tempat markas RK dan antek-anteknya. Jelas aja semua orang pun pada heran karena melihat si Michael yang ternyata masih hidup. Di sana dia meminta si Tera untuk dibebaskan. Namun Tera malah menangis. Dia itu meminta maaf ke Michael karena telah menipu si Michael sebelumnya. Sekarang dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi karena ayahnya telah mokat. Bangkainya, Amar malah datang ke sana. Ngelihat si Michael ini, Amar semakin marah. Dia pun bilang kalau sebentar lagi Michael akan melihat si Tera dibeng-beng sama dia dan anak buahnya. Michael pun langsung berucap, "Kasih aku perintah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Cepat, apa yang kamu mau?" Dan Tera pun meminta Michael membinasakan semua anjing-anjing ini. Nggak pakai babi bu, Michael pun langsung melawan semua orang di sana seorang diri. Kerennya dia tuh menang lagi, pokoknya hebat dah. Karena ngerasa nggak mungkin menang lawan monster macam si Michael, RK itu berniat kabur dengan membawa si Tera. Dia juga menyuruh si Amar untuk segera kabur bareng. Tapi Amar bin Bangke bin Kucul kini pun malah nggak mau denger. Nggak terima matanya picak separuh, dia pun berniat membunuh si Michael. Tapi tetot, Michael dengan mudah membunuh si Amar. Syukur, dibilangin ngeyel sih. Iya udah deh, RK pun mendingan kabur. Setelah itu, dengan luka sekujur tubuh, Michael pun mendatangi orang yang paling dia percaya, yaitu ayah angkatnya si Sammy. Dengan bantuan si Sammy, peluru di dada Michael pun langsung berhasil dikeluarkan. Di tempat lain, guru mendapat telepon dari si Michael. Mengetahui Michael yang menelpon, guru pun langsung sadar kalau si Amar itu pasti udah mati. Guru pun bertanya, apakah dia mati dengan cepat atau menderita. Michael pun berkata, dia mati dengan sangat menderita dan kesakitan. Karena hal itulah, guru pun berjanji kalau dia akan membalaskan dendam kematian si Amar. Mendengar anak kesayangannya mati, Lata pun langsung histeris. Setelah itu, Michael pun menyuruh si Sammy untuk kabur dan bersembunyi karena orang-orang di dekat si Michael pasti akan jadi target balas dendamnya si guru. Tak lama berselang, guru dan Lata pun sampai di TKP. Mereka pun semakin shock ketika melihat jasadnya si Amar udah tergantung kayak sapi gelonggongan. Lata yang sangat marah meminta si guru untuk membunuh si Michael dengan sangat menyakitkan. Di sana guru juga berujar, siapa saja yang bisa membawakan kepala Michael hidup ataupun mati, maka dia akan menjadi pewaris kerajaan bisnisnya. Keesokan harinya diperlihatkan acara kremasinya si Amar. Guru pun dilaporin kalau Michael dan Sam itu hilang seperti ditelan bumi. Bahkan polisi korup pun berjanji akan mencari si Michael dengan kekuatan penuh. Nah, di sisi lain diperlihatkan si RK yang keringetan sejagung-jagung. Dia takut kalau si Michael akan membunuhnya. Anak buahnya si RK yang gak ngeliat kejadian malam itu dengan sombongnya bilang, "Alah, bocah tengik kayak gitu gak akan selamat kalau berani mendekat, bos." Tapi RK yang udah ketakutan bilang, "Tidak akan ada yang bisa lolos dari malaikat kematian." Belum juga dia mingkem, Michael udah menyerang markasnya si RK dan membunuh satu persatu anak buahnya si RK itu. அவனுங்க தொட்டது எரிமலையோட கண்ணுன்னு. Singkat cerita, setelah membunuh semua anak buahnya si RK, sekarang giliran si RK yang dibuat moncrot-moncrot. Setelah itu, dengan dipapah oleh si Tera, mereka pun keluar dengan membegal sebuah mobil. Sialnya, karena kecapean, Tera malah pingsan pas nyupir, dan mobil mereka pun malah kecelakaan. Di sisi lain, berita tentang pembantaian markas RK pun sampai di guru. Ngerasa nggak mungkin membunuh RK dengan pasukan kroco, dia pun harus mengutus orang yang kompeten. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan om-om komisan yang kayaknya kuat bener.
Nah, pas si Vijay pulang ke rumah, dia pun langsung mendapat telepon. Diperlihatkan juga ada 3 orang yang menelpon berbarengan, guru, orang gak dikenal, dan si Semi. Setelah menerima telepon itu, Vijay pun bilang ke istrinya kalau mereka akan kedatangan tamu. Jadi si Kamana ini disuruh nyiapin makanan spesial. Tak lama berselang, diperlihatkan kalau si Vijay berhasil menemukan mobilnya Michael yang ringsek. Habis itu, Vijay pun langsung membawa 2 orang itu ke rumahnya. Setelah mengkondisikan Michael dan si Tera, Vijay pun bilang dia itu mau ke pasar sebentar untuk beli bahan makanan untuk pesta besar mereka. Nah, pas di pasar, Michael pun menelpon seseorang dan mesan 10 kg daging kambing, 20 kg daging terenggiling, 2 ons cabai bubuk, dan setengah kilo kecubung parut. Nggak lama kemudian, datanglah Pak Depade yang bawa Vespa membawa pesanannya si Vijay. Lah kok kecil amat ya? Nah, pas mau cabut, tuh Pak Depade pun minta bayarannya. Nyoh, ambil sendiri di selangkangan. Sesampainya di rumah, Vijay pun langsung menyerahkan tuh tas ke Kamana. Keesokan paginya, diperlihatkan anak punya si guru menemukan mobilnya si Michael. Dan bener aja, pas si Vijay lagi nyuci mobil, ada orang yang mencoba menerobos masuk. Alah, cuma sebiji, lanjut nyuci aja deh. Alah, cuma 3 biji, nggak penting. Tapi pas tuh orang mau ngebacok si Michael, tuh orang pun langsung kena cap sikil kepalanya. Dan tentu aja, semua orang yang menyerang itu langsung pada mental-mental diajar sama si Vijay. Nah, pas si Michael pengen ikutan join mabar, Vijay pun menyuruh si Michael untuk naruh tuh parang. Hebatnya, Michael yang hewan buas ini nurut-nurut aja lagi sama dia. Ketika ada yang menyerang para ciwi-ciwi, tuh orang pun langsung rebahan karena ditendang sama si Kamana. Oh, keren ini mak-mak sangar juga ternyata ya. Walah, pantes punggungnya ada tato cicak terbangnya kok. Ketika preman kroco udah pada babak belur, datang lagi pasukan yang lebih banyak. Tapi kali ini Kamana yang unjuk gigi pakai senapan. Vijay bilang, "Beb, tembak yang pakai baju hijau, Beb. Mukanya bikin emosi, demek bener." Karena ini orang-orang bangkai tetap aja nggak mau pergi, Kamana pun ngelemparin kelapa. Bukan kelapa ternyata, itu bom molotov. Ya tuh orang-orang pun langsung pada wassalam lah. Malam harinya, Tera meminta tolong ke Vijay dan si Kamana, tolong untuk menjaga si Michael, sedangkan dia akan menghilang. Mendengar itu, Vijay pun menceritakan sebuah kisah. Dulu itu pas dia menjadi inspektur kepala sipir penjara, ada anak yang lahir dan dibesarkan di penjara. Tempat yang sangat tidak kondusif untuk seorang anak tumbuh. Walaupun anak itu diperlakukan dengan sangat baik, namun anak itu selalu penasaran dengan apa yang berada di luar. Dia sering memanjat tembok untuk sekedar melihat pemandangan di luar. Tapi suatu hari, anak itu melarikan diri dan hilang entah kemana. Suasana yang dulunya ceria karena ada anak itu seketika berubah menjadi suram. Intinya sih, walaupun maksud Tera itu baik untuk kebaikannya si Michael, namun Michael itu pastikan hancur ketika ditinggal si Tera, karena Tera itu adalah satu-satunya alasan untuk Michael hidup. Nggak lama kemudian, Tera pun laporan ke Vijay kalau si Michael itu hilang. Mendengar itu, Vijay pun malah santai-santai aja. Nah, di tempat lain, di istananya si guru, tiba-tiba ada serangan mendadak. So, udah pasti siapa lagi yang berani menyerang wilayahnya si guru kalau bukan si Michael. Dengan tas yang sebelumnya dibawa oleh si Vijay itu, dia pun menyerang dengan membabi buta. Rupanya isi tas itu adalah senjata yang emang sengaja dipersiapkan oleh si Vijay. Setelah puas duar, sekarang si Michael itu harus berhadapan dengan 2 bodyguard yang badannya udah kayak truk fuso. Gebleknya, dia malah kepancing untuk duel tangan kosong. Ya udah deh, Michael pun langsung duel 1-2 dengan 2 orang gede-gede ini. Singkat katanya, Michael pun menang telak. Ya iyalah, peran utama gitu loh. Nah, di ruangannya si guru, Michael pun langsung berniat membunuh si guru. Tapi sebelum itu, guru pun bertanya kenapa si Michael itu mengkhianati dirinya demi seorang gadis nggak jelas. Apalagi si Michael itu sampai hati membunuh si Amar, putra kesayangannya. Nah, di saat lagi ngobrol-ngobrolnya itu, diperlihatkan kalau si Tera malah berniat pergi dengan kereta api. Tapi tanpa dia sadari, ada mas-mas gondrong yang sedang memantau dia. Ketika si Tera mau dibunuh, tiba-tiba si Vijay pun datang dan langsung membantai semua orang suruhannya si guru itu. Udahlah, kita fokus ke Michael dulu aja ya. Nggak lama berselang, si Lata pun datang ke sana. So, udah pasti, ini mak-mak pun nyap-nyap nggak karuan dan meminta si guru untuk segera membunuh si Michael. Ya udah deh, Michael pun langsung pengen membunuh ini mak-mak bawel duluan. Karena udah terdesak, guru pun memohon agar jangan membunuh istrinya. Udahlah, pok-pokan aja, dia nggak akan membunuh si Michael lagi kalau mereka tuh nggak dibunuh. Tapi bangkainya, ini mak-mak malah nggak mau. Dia itu tetap aja ngotot untuk membunuh si Michael. Ya wis lah, ini mak-mak rempong pun langsung bolong jidatnya. Michael pun bilang kalau tujuannya itu bukan hanya untuk membunuh si guru, tapi juga si Lata. Kenapa bisa gitu? Michael kan pernah cerita nih ya, kalau dia tuh dendam dan ingin membunuh ayahnya sendiri. Tapi selama ini dia tuh nggak pernah bilang siapakah ayahnya kecuali ke Semi. Dan ayah bangkainya itu adalah si guru ini. Jeng-jeng. Dulu pas masih kecil, aslinya si Michael itu pengen membunuh si guru. Tapi dia malah melihat ada orang lain yang pengen membunuh si guru duluan. Karena hal itulah dia pengen menghalangi orang itu, karena guru itu harus mati di tangannya.
Kebetulannya banget, guru malah mengangkat si Michael jadi anak buahnya. Masih inget nggak Om bilang dulu, guru itu pernah punya hubungan dengan penyanyi kafe. Rupanya penyanyi kafe itu adalah ibunya si Michael. Dari hubungan terlarang itu, Jennifer mengandung si Michael. Tapi pas sudah mulai gede itu perut, Lata itu mengetahui perselingkuhan guru itu. Michael pun menyuruh si Jennifer kabur sejauh mungkin, kalau nggak tuh orok digugurin aja. Karena nggak mau, Lata pun berbuat nekat. Dia pun membakar rumah si Jennifer. Tapi tanpa Michael dan Lata ketahui, Jennifer itu berhasil melarikan diri. Satu-satunya orang yang bisa dimintain tolong saat itu adalah si Vijay. Jennifer yang merupakan sahabatnya si Kamana meminta perlindungannya si Vijay. Vijay yang sadar satu-satunya tempat yang paling aman adalah penjaranya, memasukkan si Jennifer ke penjara itu sebagai tukang masak. Tak terasa waktu pun berjalan dengan sangat cepat. Michael pun lahir di penjara dan dibesarkan di penjara itu. Vijay juga bilang kalau anak yang diceritakan sebelumnya itu adalah si Michael. Sampai suatu hari, Jennifer pun meninggal dunia. Michael yang sudah ditanamkan dendam kepada ayahnya itu berniat membunuh ayahnya. Ketika beranjak dewasa, Sammy pun diceritakan tentang kisahnya. Mendengar itu, Sammy pun menjadi iba dan berniat membantu si Michael karena Michael itu sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Vijay juga bilang selama hidupnya Michael cuma punya satu tujuan, balas dendam kepada keluarga ayahnya itu. Tapi ketika bertemu dengan si Tara, Michael sedikit demi sedikit berubah melunak. Karena hal itulah Tara itu sangat penting untuk si Michael. Vijay juga menceritakan dia bisa menemukan mobil Michael itu karena ditelepon oleh si Sammy. Vijay juga lah yang mempersiapkan senjata untuk balas dendamnya si Michael. Mendengar fakta itu, guru pun terkejut. Tapi guru udah pasrah, dia pun rela dibunuh oleh putranya sendiri. Melihat itu, Michael pun memeluk ayahnya. Dan setelah itu, guru pun harus tewas ditembak oleh si Michael. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit ternyata. Setelah membunuh si guru, diperlihatkan si Michael yang duduk termenung di stasiun. Tak lama berselang, Tara pun muncul menghampiri si Michael. Setelah itu, Michael pun menjadi pemimpin yang menguasai Bombay. Anak buahnya guru yang tidak terima mencoba merebut kekuasaan si Michael dan menculik si Sammy. Itulah kenapa si Sammy disandra kayak gitu. Tak lama kemudian, Sammy pun kaget karena guru ternyata masih hidup. Masih inget gak Om pas cerita Lata itu gak suka sama saudaranya si guru dan menyuruh si guru untuk mengusirnya? Rupanya guru itu punya saudara kembar yang bernama Jay. Jay yang gak terima berjanji akan membalaskan dendam kematian saudaranya. Sedangkan di sisi lain, Michael yang mencari keberadaan ayah angkatnya mulai bergerak dan mulai nyatronin satu persatu markas gengnya si guru. Dengan membawa kunci yang sangat gede, Michael pun bilang siapapun yang bisa mengalahkannya berarti dia akan menjadi pemimpin Bombay selanjutnya. Dan tamat. Kayaknya sih bakalan ada sequelnya deh. Tapi bolah. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om, bisa dengan super thanks ya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brox pamit dulu dan bir milatin.